Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Setelah kemarin kita belajar mengenai kebutuhan manusia. Dan ini ada pada bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Di sini ada gambar beberapa pekerja di home industry, artinya industri rumah tangga ya, atau industri rumahan. Di sini ada beberapa orang yang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ini tepatnya membuat tahu ya, contohnya. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Artinya mencapai kemakmuran itu sudah tercapai semua kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Nah, terpenuhi kebutuhan hidupnya itu dikatakan sebagai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut tindakan ekonomi atau tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomi. Tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Nah, ini mengatur ya. Jangan sampai pengeluaran kita melebihi pendapatan kita. Ini bisa dikatakan sebagai kerugian. Nah, dan artinya tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, ada dua gambar ya. Ayo perhatikan gambar 36 jualan sate dan 37 sebuah panti asuhan. Nah, gambar ini menunjukkan aktivitas berbeda. Alasannya pun berbeda pula. Nah, dari gambar di atas jelas bahwa setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi. A, atau yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini ya alasan atau motifnya, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, artinya terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Nah, ini ada contoh nih, seorang ibu berjualan keliling ya, menjual buah pisang ini. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Atau misalnya orang tua kalian bekerja, nah profesinya pun beraneka ragam kan. Nah, ini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, ini harus bekerja. Nah, ini memenuhi kebutuhan, motif ekonomi yang pertama atau yang paling penting. Yang kedua atau yang B, motif berbuat sosial. Nah, keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Nah, ini ada tindakan ekonominya apa? Motifnya berbuat sosial. Nah, ada gambar contoh penyerahan santunan kepada anak yatim. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa mencontoh ya gambar ini, penyerahan santunan kepada anak yatim. Kita harus menyantuni anak yatim atau panti jompo. Nah, itu kita berarti bertindak sebagai makhluk sosial atau homo socius, karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga atau yang C, motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Nah, di sini ada gambar ya, penyerahan piala kepada peserta didik yang berprestasi. Nah, belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi akan mendapatkan penghargaan pada saat pembagian laporan hasil belajar pada akhir semester atau kompetisi mata pelajaran ya, atau perlombaan nih yang diadakan sekolah setiap pekan atau akhir kreativitas ya. Nah, di sini pekan kreativitas atau minggu kreativitas. Nah, contoh di kelas kita nih, ada yang dapat peringkat 1, 2, 3 dan mereka mendapatkan apa? Sertifikat atau piagam. Nah, dan bisa digunakan untuk masuk ke jalur prestasi pada saat masuk
SMA. Yang D, motif atau alasan untuk memperoleh kekuasaan ya. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Contoh, dia sudah memiliki warung kecil-kecilan, kemudian mengembangkan lagi membuat toko. Tokonya semakin maju ternyata dan akhirnya dia membuat apa? Membuat minimarket. Nah, setelah membuat minimarket, dia ingin membuat apa? Membuat mall. Nah, itu motif untuk memperoleh kekuasaan karena manusia itu tidak pernah merasa puas ya. Apabila terpenuhi kebutuhan yang satu, muncul kebutuhan yang lain. Apabila terpenuhi, muncul lagi apa? Yang keinginan yang lain juga. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Di bawah ini ada beberapa pengertian prinsip ekonomi ya. Nah, prinsip ekonomi adalah yang pertama, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Nah, ini ya, berkorbannya sekecil mungkin atau usahanya kecil tapi hasilnya besar. Yang kedua, pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita sudah berusaha dan hasilnya pun harus sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, kita sudah berusaha dengan alat atau peralatan yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Contoh, petani ya, menggunakan apa alatnya? Ada yang menggunakan cangkul, bahkan yang lebih canggih dengan traktor. Nah, ini untuk apa? Hasilnya agar maksimal. Nah, ini. Terus yang keempat, dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, ini ya, prinsipnya dasarnya. Jadi dapat disimpulkan ya, ditarik kesimpulan, prinsip ekonomi adalah usaha sekecil-kecilnya guna mendapatkan laba atau untung yang sebesar-besarnya. Ini ya, harus mendapatkan laba, itu prinsip ekonomi. Bahkan dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien itu artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Nah, itu efisien, mencapai tujuan. Dan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar ya. Nah, efektif, benar atau tepat sasaran. Sebagai contoh, seseorang akan membeli sepatu pada toko A harganya Rp150.000. Kemudian beralih lagi pada toko B, harganya Rp149.000. Nah, lebih murah 1.000 ya. Kemudian beralih lagi pada toko C, harga sepatunya kualitasnya juga sama, harganya Rp149.500. Nah, berbeda 500 dari toko A. Nah, berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B yang harganya lebih murah dan kualitas sama. Nah, harganya Rp149.000 di toko B ini. Berbeda, lebih murah dari toko A dan toko C. Nah, orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan atau usahanya atau pengorbanan kita, usaha kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini ya, prinsip ekonomi tadi apa? Dengan usaha sekecil-kecilnya guna mendapatkan untung atau laba yang sebesar-besarnya. Nah, kita harus tetap apa? Efisien dan efektif itu. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Silahkan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.